RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Gimana Ibu? Sehari-harinya apa? Sehari-harinya kalau di Solo ikut kajian. Kajian? Sehari bisa 4 kali tiap hari. Setiap hari? Solo, iya. Sebelum kajian apa kegiatannya? Jualan Yang dijual apa? kue-kue itu snack ke kantor. Mm-mm. Tapi setelah topik itu gak boleh masuk lagi kita. Jadi Mm. gak ada kerjaan. Oh iya. Kalau orang Solo bilang golek sama mati. Apa? Golek sama mati kalau kajian. Oh kajian. Ya, Yang ngisi siapa kalau kajian? ada Habib, ada Ustadz gitu. Tapi tempatnya beda-beda. Kalau pagi di Asegaf. Kalau pagi di? Kalau jam 6 tuh setiap jam 6 tiap hari itu di Asegaf, kecuali Jumat. Di Asegaf. Asegaf. Asegaf itu nama orang? Masjid Asegaf. Oh Masjid Asegaf. Terus? Terus di situ dari jam 6 sampai jam 7 seperempat. Kita pindah lagi ke daerah lain Kauman. Tergantung harinya terus ke Habib Novel. Habib Novel itu dari jam 7 sampai jam 8:30. Itu dikasih pasti masih itu yang satu tempat orang makan. Oh makan. Pasti kasih makan. Di tempat Habib Novel. Lauknya apa biasanya kalau makan tuh Bu? Pakai mic. Nasi goreng, telur gitu di dadar, terus ya kita pakai kerupuk. Terus yang saya ini sih kopinya di sana tuh kopi Arab. Oh kopi Arab. Terus sama yang satu lagi dia bukan kopi tapi susu. Yang paling banyak tuh kajian di mana kalau boleh tahu yang rame pengunjungnya? Di Habib Novel apa di Asegaf atau di mana? Kalau di Habib Novel banyak, kalau Asegaf kan nggak terlalu banyak ya. Tapi dia dari jam subuh ibu-ibu sholat di situ, tapi saya belum minat sholat di situ. Terus yang paling banyak di Dokter Tunjung. Itunya kajiannya? Kajiannya di Dokter Tunjung terus dia hari Jumat. Seminggu sekali? Seminggu sekali, tapi seminggu sekali dari Habib Tunjung. Terus kita ke hotel, ke apa tuh? Apa Masjid Al-Hadi. Sebentar. Kalau hotel itu tiap hari Senin sama hari itu Hotel Margansa. Kalau hari Jumat. Yang ngisi beda-beda ya? Beda-beda terus ya diisi terus boleh kesana sini. Ya itu capek juga tapi daripada nggak ada kesibukan ya Pak Haji. Cuman saya juga baru sekali nih Pak Haji. Kemana? Dapat kontrakan. Terus kos-kosan kamar mandinya di luar. Jadi saya kan biasanya dulu ngikutin Pak Haji ya mandi pakai pandan gitu di ember gitu kan mesti ada. Itu tempat sendiri. Kalau sekarang ngontrak kamar mandinya di luar rame-rame. Iya. Saya mau ke Jakarta tapi di Jakarta gak ada kerjaan. Jadi sekarang Ibu maksain ke RDAY apa hajatnya kalau boleh tahu? Saya ke RDAY udah sering ya Pak Haji ke sana ya. Ke masjid? Nah ini ngobrol sama saya begini. Alhamdulillah bersyukur sama Allah bisa ketemu Pak Haji. Jadi sedih saya Pak Haji. Iya, apa yang bikin sedih? Ya saya bisa ketemu Pak Haji langsung. Gitu saya juga bisa kesini karena ya waktu itu emang saya lagi sulit untuk kesini aja. Saya suka mikir pengen kesini ongkosnya gitu-gitu ya Pak Haji. Terus saya juga sekarang naik motor dari Jakarta naik motor. Dari mana? Dari Jakarta kan saya dari Solo kemarin. Terus ke anak saya. Terus anaknya berapa semua? Paling besar laki perempuan? Tinggal di mana? Oh, nomor 2 laki perempuan? Laki perempuan? Perempuan. Nah saya udah hidup sendiri itu sejak 30 di Solo tahun. Di Solo? Awalnya saya. Oh di Jakarta awalnya? Di Solo tuh karena menjaga ibu, tapi ibu udah meninggal. Terus saya ikut udah kebiasaan perkajian gitu. Kalau pulang ke Jakarta seminggu udah gak betah kan gak ada kegiatan. Mungkin ada di Blok M ya kajian sekali-sekali. Tapi kalau di Solo jadi kita mau sedih mau apa tuh diisi dengan itu ya kajian-kajian. Jadi saya nggak mau pulang ke Jakarta. Betah di Solo. Betah di Solo biar deh. Solonya di mana?
Di Keratonan saya, Pak Haji. Keratonan tuh di Di mana? keraton. Hah? Jadi saya ngontrak di area keraton, di dalam keraton. Oke. Ditinggal sama siapa di situ? Sendiri. Oh, sendiri. Jadi bulanan gitu kan, tapi ya kamar mandinya di luar, biarin deh. Tapi niat saya di sini kan mau kajian. Iya. Makan jadi jajan apa masak? Jajan. Jajan. Terus makan dari kajian kan sering dapet. Oh iya. Snack itu juga suka dapet kan, jadi kebantu juga lah gitu. Kalau siang 2 kali itu pasti. Jadi sekarang nih maksain ke RDI, apa hajatnya nih ketemu saya? Saya tuh Jauh-jauh hajat dari yang Solo. Maksain ketemu saya, apa hajatnya? walaupun kemarin saya ada trouble itu tangan sakit. Gak tahu semurah dapat tiba-tiba gak bisa gerak. Aduh, padahal mau ke situ saya pakai ilmunya Pak Haji kan. Tapi pakai ilmu Di mod ya. Di mod. Alhamdulillah. Sambil diginiin. Ya. Tadi pagi tuh udah gak sakit. Wow, alhamdulillah. Alhamdulillah, aduh, saya diizinin Allah ketemu Pak Haji ya, orang dari lihatnya dari sana. Cuman Ini naik motor ibu sendiri? Ibu di depan apa di belakang? aku depan sendiri ya kan. Usia ibu berapa? Mereka 70. 70 naik motor di depan sendiri. Gak pakai helm? Pakai lah. Oh iya. Gak pakai BH. Dibalik. Oh BH dibalik. Iya biar gak kena razia polisi. Celana dalam dibalik. Pokoknya arahannya Pak Haji lah. Ya jadi kalau orang pakai celana dalam dibalik, BH dibalik, gak akan kena razia. Mau bawa barang apapun aman. Kalau sidang pasti menang. Kalau tes Akmil, Akpol pasti lulus. Tes pegawai negeri pasti lulus. Saya pernah pengalaman saya di Pak Haji ya. Terus anak saya nyupir. Tapi dia lewat jalan tol kan nggak boleh nyalip dari kiri. Dia nyalip dari kiri. Adalah polisi. Iya. Kan suruh minggir. Gitu kan. Anak saya udah pelan-pelan lah. Itu saya ilmunya Pak Haji lah. Saya terus dianya tuh nggak jadi ke pintu anakku. Tapi dia bingung. Ke kiri, ke kanan gitu dia pengen. Dia pengen tuh orang. Kok kayak orang bingung. Akhirnya polisinya balik lagi. Iya. Benar. Saya udah sering lihat beberapa kali kejadian lah. Kan saya punya tamu. Tamu saya malam minggu. Pak Haji, saya mau romantis dong malam minggu. Sama siapa? Sama pasangannya. Mau romantis sama pasangannya. Ya udah nonton aja di bioskop yang premium. Loh, kan harganya mahal premium. Bisa harganya 350.000 satu orang. Berdua bisa 700, bisa 500. Premium kan premium. Ala udah lo cadalem dibalik gak? Balik. Itu istri lo BH-nya dibalik gak? Dibalik cadalemnya. Coba lo periksa dulu dibalik gak balik ya. Lo masuk. Masuk bu. Alhamdulillah segitu besar bioskop premium hanya berdua. Sampai si yang muter bioskop itu heran. Kok bisa? Bisa lah. Ini kan malam minggu. Ini malam minggu. Malam biasanya kan penuh. Premium kan penuh. Walaupun mahal juga. Itu dahsyatnya. Jadi maunya saya. Ya lakukan yang tidak wajar. Hasilnya pasti tidak wajar. Ntar saya ajarin ya. Terus juga kemarin itu kan saya pesen bis. Ayo duduk. Pesen bis kan yang biasa aja yang standar gitu ya. Yang nggak mahal gitu ya, nggak tidur gitu. Nggak taunya. Ibu bisa gak duduknya? Kalau nggak bisa di situ yang membel. Bisa, bisa. Di sini yang puk. Soalnya saya lihat, iya saya udah lihat pantatnya. Iya. Sebelum ibu bilang capek, saya udah merasakan. Kalau orang Jawa bilang ilmu tepo seliro. Menempatkan saya seperti ibu. Jadi sebelum ibu ngeluh, saya udah mesti duduk yang... Iya, makanya saya kalau suruh ngeker nenen juara 1. Mana yang pentilnya gede, mana yang pentilnya kecil, saya juara 1 kalau ya, kalau pentilnya besar, anaknya jangkung-jangkung. Tapi kalau pentilnya kecil, anaknya nggak jangkung-jangkung. Kok Pak Haji tahu? Ini kan saya udah ikut pendidikan pentil seluruh Indonesia.
Jadi kalau pentilnya besar, anaknya pasti jangkung-jangkung. Tinggi-tinggi, besar-besar. Terus Bu? Terus ini, saya dapat kemudahan, bukan kemudahan lagi. Rezeki kan bisa yang nggak mahal. Tiba-tiba si itu bilang, Bu Diana ini nanti bisa bukan yang pertama. Kenapa? Remnya lagi diperbaikin. Jadi Bu Diana naik bis yang ini katanya. Ya. Pak Haji yang itu apa? Itu bangku tinggal satu. Ya. Kasih saya itu bis sleeper Pak Haji. Oh, sleeper. Kita tidur. Iya. Itu. Kalau lihat mah kita nggak bakalan bisa dan naik tujuan gitu. Ya, dari Solo ke sini? Iya, kan tadinya bukan itu bis saya. Oh iya. Gitu. Tapi karena ada kerusakan, saya dipindahin ke tinggal satu. Udah yang sleeper itu. Oh iya. Kita mau pesen lah ya nggak bisa lah ya, ongkosnya kan mahal. Iya. Ya Allah, dapat kenikmatan udah itu makan apa aja di situ. Agung Sejati namanya bisa. Iya. Makannya juga bebas, udah ada sop gitu ya. Bisa nambah, kalau lain-lain kan enggak bisa ya. Lodeh ayam satu gitu, kalau ini bebas. Boleh, ntar saya ajarin ya. Yuk sebelahnya kasih. Pak Haji maaf Pak, saya kan niatnya ke sini Pak Haji. Sampai dibela-belain itu saya punya lahan di Purwakarta. Nggak laku-laku, udah 4 tahun. Boleh, ntar saya ajarin. Ya. Yuk sebelahnya. Nama saya Ibu Sasi. Tinggal di mana? Tinggal di Jakarta, Cijantung. Ya, sehari-harinya apa? Sehari-harinya sekarang nganggur Pak. Tadinya kerja. Di mana? Di kantornya punya Bu Agum itu. Nah, dulu kan saya pernah privat di sini. Yang segini nih. Pulang dari sini malah tadinya saya kan tinggal di rusun Pak. Pulang dari sini malah ini. Waktu itu saya masih kerja. Kerja di mana? Yang kerja di kantornya Bu Agung Gemelar di Grand Wijaya. Oh iya. Nah udah gitu, saya lagi kerja enak-enak, tahu-tahu saya anak saya yang enggak gitu, namanya anak saya kan laki ya Pak. Saya kerja, katanya kalau saya kerja suka ada bawa perempuan ke rusun, diusir lah saya Pak. Biasanya kan kalau itu dikasih peringatan 1 sampai 3. Ini kan enggak Pak, sama sekali. Saya sampai stres Pak. Akhirnya saya keluar tuh, pindah keluar ngontrak. Udah gitu udah. Saya terus sifat 18. Saya sholat dari maghrib sampai isya 18. Terus belum yang itunya Pak, yang 50-nya gitu ya. Saya jalanin terus aja. Udah gitu saya pakai celana dalam juga ya Pak. Yang 9 hari saya taruh di ventilasi Pak. Pikiran saya mah maunya utang lunas gitu ya. Utang lunas, punya rumah gitu. Sebenarnya Bu, semua tamu saya nggak ada yang gagal. Tidak pernah. Yang gagal cuma satu. Karena dia berharap. Jadi dia naruh celana di atas. Jangan berharap utang lunas. Jadi naruh aja. Karena ini kan ilmu kearifan lokal. Nah kebanyakan kita ilmu kearifan lokal ini naruh berharap. Bilang utang lunas jadi ya boleh, taruh aja. Taruh aja. Kayak contoh nih. Semua tamu RDA yang masuk ke dalam pintu pasti besok balik lagi, nggak pernah enggak. Kenapa? Karena di atas plafon itu isinya celana dalam saya semua tuh. Ada bangsa lebih dari 10 tuh di atas plafon. Jadi pintu atas kan ada plafon. Itu dalamnya celana dalam saya itu lebih dari 10, lebih dari 11. Makanya Pak Haji kok saya bawaannya kangen pengen ketemu Pak Haji. Masuk loh. Pak udah gitu Pak, kan saya naruh tuh kan ventilasi ada 7. Saya naruh pertama 1, 2, ketiganya malah saya dapatnya umroh. Yang saya sama sekali nggak punya uang sama sekali. Jadi hajat Ibu apa hari ini? Hajat saya hari ini saya pengen dapat usaha. Kayak gimana usahanya? Nanti dulu saya ngomong dulu ya Pak. Kan waktu habis umroh saya kan waktu itu kerja. Pulang umroh saya dikeluarin Pak. Nggak apa-apa. Sekarang hajat Ibu yang utama apa hari ini? Saya
pengen punya uang banyak Oke. buat buka usaha gitu. Boleh. Tadi ajarin ya. Iya. Yuk sebelahnya. Yuk. Ibu apa? Namanya siapa? Ya. Dari Kota Bekasi. Ya. Ya. Saya dulu datang kayaknya diantar malaikat ini Pak. Ya. Masalahnya saya nggak rencana gitu. Ya. Cuman tadi sore memang saya lihat di TikTok gitu ya Pak. Ya. Kata saya ini banyak gitu ya. Pakai mic Bu. Biar Ya. kedengeran nih tamu. Soalnya live nih kan YouTube live. Oh iya. Langsung. Presiden nonton, menteri nonton. Betul. Soalnya kalau nggak live presiden pasti ngebel. Kenapa sih nggak live? Oh iya. Nah jadi pada saat saya tadi habis sholat asar, kata saya niat keluar rumah gitu ya, melangkah. Memang dalam sujud saya setiap hari berdoa, ya Allah kata saya, semua permasalahan saya pasrah kepada Allah. Permasalahan yang banyak ya Pak. Tapi kalau diungkap di sini kayaknya nggak habis 2 jam gitu. Tapi yang intinya harus ibu privat yang 10 juta Bu. Kayak privat 10 juta enak kita ngobrolnya lama banget. Kayak tadi lama, kayak kemarin tuh lama. Hanya pribadi aja. Ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada. Hanya berdua aja kita. Lama, ibu nanya lagi jawab, ibu nanya lagi jawab, ibu nanya lagi jawab. Kalau ini kan enggak. Saya nerangin ibu. Bentar-bentar ini pengen nanya lagi. Saya lagi nerangin ibu ini pengen nanya lagi. Saya lagi nerangin ini pengen nanya. Gak fokus. Sekarang hajat ibu apa yang utama kalau boleh tahu? Utama ke sini saya dalam berdoa ini ingin menyelesaikan semua permasalahan hidup saya. Saya berserah pada Allah, mohon bantuan dari Bapak juga di sini untuk di antaranya gitu ya. Banyaklah di saya ini yang ikut saya ini banyak orang-orang yang kurang bermampu gitu ya Pak. Apa? Kurang mampu gitu, banyak kesulitan lah gitu. Jadi yang datang ke saya ini Ibu maunya gimana? Ibu maunya gimana? Ya hajatnya kayak gimana kan saya? Apa? Membantu menyelesaikan mereka Gak bisa Bu. Contoh Nabi Sulaiman mau makanin binatang seluruh dunia. Baru dimakan ikan paus aja udah ngos-ngosan. Lu jangan kayak orang serakah. Orang hidup susah, biarinnya susah. Ngapain lu pikirin? Orang susah dia yang bikin sendiri, kita yang pusing. Jangan, jadikanlah diri kita berhasil dulu. Diri kita berhasil dulu. Jangan saya nanti kalau duit banyak mau bantu orang susah. Kata Allah, itu susah gue yang buat ya. Lu jangan ikut-ikutan loh. Disikat lo Bu. Udah jangan ngapain. Lu aja dulu enak dulu umroh tiap bulan. Haji tiap tahun. Ngapain mikirin orang susah. Biarin aja deh susah. Jangan dipikirin. Bukan kita egois. Jangan, bukan. Karena dia susah. Karena karma. Iya. Karena dia susah karena karma. Biar nanti Allah nanti yang nyelesain gitu loh. Yang penting lu dulu sukses. Bisa umroh. Bisa haji. Bisa punya rumah 1000 meter. Pakai mobil kayak gue Hammer. Pakai kayak mobil gue Robicon. Jangan nanti kalau uang saya banyak. Saya mau bantu saudara saya. Saudara dibantu. Kalau ada duit dia baik. Kalau nggak ada duit lu juga nggak ditoleh. Kok gitu Pak Haji? Lah semua sama. Ada duit. Ada duit nih. Saudara kandung baik. Keponakan baik. Nggak ada duit. Boro-boro ditegor. Yang ada disindir. Sekarang hajat utamanya apa? Uang banyak kan gitu. Anak. Kita kadang ngasih modal anak. Anak aja kadang kurang ajar. Oke? Iya. Yo ibu apa? Assalamualaikum Pak Haji. Saya memang non muslim ya. Ya. Dari NTT. Dari NTT Pak. Kupang. Nusa Tenggara Timur. Ya. Dari Kupang tapi lagi kumpul dengan adik kakak di Ranca Ekek sana. Ranca Ekek mana tuh? Di Bojongpulu, Ranca Ekek jalan ke Garut itu Pak. Iya di Bandung.
Iya. Ya saya lagi berkunjung pengen sudah 13 tahun nggak ketemu adik 3 tahun udah. Iya. Jadi maksudnya kemarin dengar dari adik saya. Hmm? Dari adik saya yang di Bekasi pernah datang di sini. Heeh. Katanya kalau ada permasalahan, yuk pergi ke Pak Haji. Gitu. Ntar saya ajarin. Nanti ibu yang praktekin. Iya. Nggak mungkin lah. Memang Saya kalau ngajarin, ibu yang praktekin. Kebanyakan orang datang kemari, Pak Haji lunasi hutang saya. Gubrak. ya memang maunya begitu ya. Tapi ya namanya kalau nggak diikhtiarin juga kita yang baru saja. Ya sekarang kalau saya kasih duit, Ya, orangnya nggak ada terima kasihnya. Datang Memang. pada saat saya lunasin nggak mau datang lagi. itu sih. Ngapain? Banyak tamu-tamu saya yang udah pada saya lunasin. Nggak ada yang balik tuh. Udah sekarang kita balik metodenya. Ya, Praktekin dulu ilmunya. iya, iya. Udah praktekin baru gue lunasin Saya utang baru lo. dengar kemarin waktu 4 hari setelah hari raya ada saya datang di Bandung. Eh. Dia kasih tahu dan dia sudah WA ke saya masalah sifat ini. Sifat 18. Ya, saya belum Ibu bisa ilangin sifat 18. Ya. Nanti tunai dari saya kasih 1 miliar. Tunai dari saya 1 miliar. Nih saya bawain dulu sekarang 600 juta buat ibu. Tapi ibu praktekin dulu sifat 18. Ini kan enggak. Keluarin duitnya 600 juta. Biar dia ngeliat. Dia belum pernah lihat duit. 600 juta. Jadi ibu ilangin dulu tuh sifat 18-nya yang ada di hati kita, ilangin dulu. Keegoisan di kehidupan kita ya Pak. Iya, dalam kehidupan kesehari-harinya ilangin. Gundah, gelisah, murung, sedih, jengkelan, mancing jengkel, kepancing jengkel, bawel, cerewet, cemberut, mikir, komen. Itu dihilangin. Nanti dapat dari Pak Haji. Nih 1 miliar. Nih 600 juta dulu dah. Tapi lo praktekin dulu. Ini enggak. Sayembaranya belum diikutin minta hadiah dulu. Pala lo gopeang. Baru dengar kan makanya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Gue kurang 400 juta lagi tuh. Tuh udah 600. Amin. Tapi lo praktekin dulu. Iya. Kan buat siapa? Buat ibu bukan buat saya. Untungnya di ibu bukan buat saya. Jadi jangan jengkelan, jangan mancing jengkel, jangan kepancing jengkel, jangan bawel. Pak Haji, ini kan saya rela nih. Sifat 18 saya ilangin dari hati saya. Hadiahnya apa? 1 miliar tunai. Kapan lo mau ngilangin? Besok bisa. Balik kemari ambil. Gitu. Tapi kan kebanyakan boleh dibawa dulu gak Pak Haji? Nah, empret lo. Tukang tepu ditepu. Gimana? Baru lihat nih 600 juta. Iya. Sifat 18 sih jangan ada. Buat apa? Itu kan gak ada di Al-Quran. Kenapa ada di ibu? Jengkelan. Apa? Mungkin ya kalau saya lihat kalau mungkin untuk menghilangkan marah. Deketin mic-nya, deketin mic-nya. Mau menghilangkan marah atau jengkel apa itu masih bisa tapi kalau kayak gelisah itu kan pikiran yang mengganggu, gelisah, gundah gitu. Kan nanti saya bayar nih. Kecuali nggak saya bayar. Saya bayar nih, saya bayar. Saya bayar. Saya bayar, Bu. Nggak gratis, saya bayar. Jadi ibu ilangin. Iya. Kecuali kalau saya nggak ngasih duit, nggak ada tukerannya, ya ibu ngapain? Iya. Orang ada tukerannya kok tunai. Iya. Kerjain. Saya nggak bisa Pak Haji, saya gelisah. Paksain, ada duitnya. Pak Haji, saya kadang suka murung. Paksain, ada duitnya. Harus bisa. Bisa ibu tinggal balik ke sini ambil. Tiap hari kita standby. Begitu. Saudara bukan. Temen bukan. Tetangga bukan. Baru kenal gelo. Kan lumayan Bu, cair dari saya 1 miliar. Ibu bayar utang misalkan 200. Kan 800 bisa buat modal usaha. Tanpa ibu harus bekerja. Saya nggak setuju ibu bekerja. Begitu. Capek 75 tahun. Iya. Ya jadi ibu paksain. Hilangin. Nah berapa lama tuh bisa ngilangin sifat 18? Coba kalau saya boleh tahu. Coba yang tadi 18 ibu buka. Iya, ada berapa yang masih di badan ibu, di hati ibu ada berapa? Coba. Kan kalau gelisah memang. Deketin mic-nya. Kan mungkin karena badan juga kurang fit.
Jadi Bu, udah itu dulu sebenarnya bukan gelisah, berarti itu lupa pikiran toh. iya, itu bukan gelisah, itu namanya penyakit mata duitan. Memikirkan sesuatu. Wah, Iya, kalau ibu nih sekarang saya bawain duit, langsung sembuh, Bu. iya, hilang segalanya Pak ya. Hilang segalanya karena udah megang duit, ibu mau bayar Sudah, utang, besok lo datang ya tempat gue ya hari Jumat gue bayar. Gak ada. Iya. Jadi namanya bukan penyakit gelisah, namanya penyakit apa? Mata duitan. Penyakit mata duitan. Adanya di mana? Di perempuan. Semua perempuan di muka bumi ini penyakitnya satu. Penyakit mata duitan. Ada uang abang sayang, Tidak ada. nggak ada uang abang. Ayah. Betul udah gak ada abangnya. Coba ibu berapa lama bisa ngilangin sifat 18 biar ibu kesini balik lagi ngambil tunai 1 miliar. Terus begini, ini saya terus terang saya harus mendetil. Karena begini, kalau memang saya bisa hilangkan, kan saya kalau belum ada niat ke Pak Haji gimana, malu toh saya masa meminta uang toh. Ya kan nanti kalau sifat 18 terkabul kan ibu yang terkabul bukan saya. Ibu yang ngilangin sifatnya, ibu yang terkabul. Dari saya bonus. Dari saya bonus sebagai penghargaan karena ibu udah meraktekin ilmunya RDAY dari Tuhan tunai. Ini bisa berangkat haji tahun 2026. Kita berangkatin gratis besok tahun 2026 sekarang nih. Sama suami istri. Mosok ibu enggak, haruslah. Minimal ibu wisata kemana, ke Yerusalem, kemana gitu. Ada. Hah? Enggak, kan niatnya saya pengen sejahtera dalam rumah tangga, ngurus anak. Uang. Iya, itu yang bisa menyelesaikan soal. Hilangin dulu sifat 18. Iya. Ya, ibu target kapan mau hilang. Oke? Janji ya, kita lakoni dulu. Ya, lo praktekin dulu ya. Tidak bisa, artinya tidak bisa sekaligus, tapi kalau ya. mengizinkan mungkin. Tahun boleh. Aduh, jangan dong. 10 tahun boleh. Selesaikan semua masalah malah. Hah? Tapi ya mudah-mudahan insya Allah bisa saya. Jangan mudah-mudahan. Pasti. Oke. Oke? Iya. Nah, 1, 2, 3. Gua mau ibu praktekin surat yang ada di Al-Quran. Nama suratnya Al-Muzammil. Sama surat Fatir. Nah, ibu praktekin. Bohong hajat ibu gak terkabul. Ibu harus praktekin surat Al-Muzammil sama surat Fatir. Bukan dibaca tapi dipraktekin. Terangin bos. Coba nih dengerin nih. Surat Al-Muzammil sama surat Fatir. Ya, coba jadi, terangin bos. Ibu nyinggung-nyinggung sedikit, praktekin juga sama nanti ya dipraktekkan. Jadi dasarnya kalau mungkin di kitab ibu juga ada juga gitu ya. Jadi kenapa di surat Al-Muzammil itu disampaikan ke ibu-ibu semuanya? Karena di situ menjadi dasar dari Pak Haji ngajari kita untuk ibadahnya ekstrim di malam hari itu. Kenapa? Karena di Al-Muzammil itu Allah memanggil kita. Ya ayyuhal muzammil. Hai orang-orang yang sedang berselimut. Yang sedang terlena. Nah, ini bahasa sedang terlena. Bangkit. Apa kata Allah? Kumil laila illa qalila. Bangun. Untuk sholat. Beribadah kepada Allah, beribadah kepada Tuhan, walaupun hanya sebentar, walaupun hanya sedikit. Terus kapan bangunnya? Kan gitu. Dijawab Allah, kapan bangunnya? Nisfahu awingkus minnahu qalila. Nisfahu 1/2, separuh, setengahnya malam. Di pertengahan malam. Berarti jam berapa pertengahan malam? Jam 12. Di ibu ada ibadah malam ada? Ada kan? Ada. Hah? Tidak terbatas. Tidak terbatas, tapi di pertengahan malam. Dianjurkan juga doa malam. Doa malam. Di tengah malam.
sama dipanggil kan. Iya, di tengah malam. Ibadah ekstrim itu di tengah malam. Kenapa Pak Haji ngajari kita harus ekstrim? Karena kita punya hajat ini kan ekstrim. Ekstrim. Hajat kita ekstrim, maka ibadah kita juga harus Ekstrim. ekstrim. Jangan biasa-biasa. Seperti pada umumnya. Kita harus lebih dari yang lain. Karena mau kita juga lebih dari yang lain. Kalau kita maunya lebih dari yang lain, fasilitasnya maunya eksklusif, super dari Allah, tapi kita ngerjakannya maunya biasa-biasa saja, Allah tidak bikin takjub kita. Jadi karena kita hajatnya ekstrim, maka ibadahnya ekstrim, sedekahnya ekstrim. Karena kita ini hajatnya maksa, bagaimana tanpa harus kerja keras tapi punya uang banyak, maka kita mendekatnya kepada Allah juga harus maksa. Intinya begitu. Maksanya gimana? Itu tadi, kita diberi ajaran, diberi tuntunan oleh Allah, diberi tuntunan oleh Alkitabnya, di malam hari kita harus terjaga, ibadah ekstrimnya di situ. Jangan kalah sama orang-orang yang bersekutu sama setan. Tuyul. Tuyul, Babi ngepet. babi ngepet. Jam berapa? Praktek kerjanya Malam. tengah malam. Itu aja dikerjain. Dikerjain. Padahal dia sekutunya sama setan. Setan. Ada resiko jelas. Tumbal. Dia siap. Resikonya tahu dia. Tapi dia mau. Mau. Iya, Jadi, tuh mantan. ada persyaratannya. Siap. Nah, kita nggak ada persyaratan apa-apa dari Allah. Hanya ibadah. Kalau mereka ada persyaratannya. Tumba tuh. Nah nanti kalau meninggal itu yang dikubur di makam itu beda. Dia kemana? Jadikan budaknya sana. Jadi dia dibawa, jadi kelihatan yang dipikul itu adalah orang, tapi begitu masuk, tumbal, ganti. Tumbal. Kedebok, pisang, Pisang. kambing kek. Orangnya kemana? Bawa ke alamnya saja. Jadi dia Budak. Sanggup. Perjanjiannya tergantung perjanjiannya. Dirinya sendiri, istrinya, Bahkan anaknya, bahkan orang tuanya, bahkan mertuanya dijadiin tumbal. Ya, satu rumah namanya kaya sesaat. Kaya sesaat. Pas dia meninggal langsung habis. Habis. Yang ditinggal kena balaknya. Nah, kalau kita yang bersekutu sama Allah, kita tanpa syarat. Syaratnya hanya apa? Kita dekat kepada Allah. Kita mendekat kepada Tuhan. Sama malam nih di Nasrani ya. Katolik apa Protestan? Protestan. Ada doa malam rezeki di malam hari. Ada ibadah malam. Ya, gitu. Gitu ya. Jadi kita dipanggil Allah di malam hari. Kapan? Nisfahu awing kusminhu kolila. 1/2 malam. Berarti jam 00. Berarti jam 00. Tiap malam kan saya tahajud ya, jam 00. Mandi pakai pandan. Termasuknya begini juga.
Ya termasuk ini, makanya ini kita jelasin ya. Jelasin. Jadi dasarnya ini surat Al-Muzammil itu menjadi dasar kita untuk kita beribadah ekstrim. Tapi harus semuanya kita lakukan karena Allah, bukan karena supaya dapat, supaya ini mengharap. Jadi kita ibadahnya bukan karena Allah, tapi karena sesuatu itu. Karena kaya, Karena biar kaya. karena biar bisa lunas utang. Nah, jadi kita jalani saja. Jalani, tapi kita ekstrim semua karena Allah. Kalau kita bikin takjub Allah, maka Allah pasti bikin takjub kita. Oh, ini luar biasa ini. Terus kalau kurang mandi pandannya gimana Pak? Sekarang aku nggak bisa mandi pandan. Kurang aja dari wajib. Gitu. Kamar mandinya bareng-bareng. Oh, enak bareng-bareng. Enak bareng-bareng. Orang ngapain tuh pandannya taruh di mana biasanya kan? Bawa pulang. Pulang. Saya ke Pandani kalau udah selesai mandi saya taruh di kulkas. Jadi dibawa. Ada. Ibu kan bawa ember ke kamar mandi. Cuma dikasih air aja boleh. Iya ditaruh aja. Ditaruh. Sambil bersih-bersih kan sudah merendam ke situ. Ibu mandi. Selesai ambil bawa masuk lagi. Oh itu kalau itu boleh berkali-kali ya? Boleh, yang penting jangan sampai coklat. Saya tiap hari Pak. Gak apa-apa. Kalau beli banyak. Oh, ya. Kemarin tamu RDA yang privat nggak bisa sholat, nggak bisa baca Quran, dia hanya cuma bisa mandi pandan aja. Alhamdulillah dia praktekin ilmu RDA mandi pandan 99 hari ditelepon langsung jadi komisaris BUMN namanya. Tanpa kerja gajinya sebulan sekali, ngasuknya sebulan sekali. Komisaris. Namanya jadi komisaris BUMN. Gajinya nggak ada serinya. Hanya mandi pandan aja. Sekarang baru latihan sholat. Sama latihan baca Quran. Karena dia harum. Pak, saya sejak kenal RDAY. Mana mic-nya? Pakai mic. Saya sejak kenal RDAY, dulu kan saya nggak pernah baca Al-Quran tuh ya Pak. Pas saya udah dari sini, dengan sendirinya saya jadi lancar Pak. Dulu saya punya Al-Quran saya simpen aja di lemari. Sampai coklat Pak. Terus pas sudah kenal ini, sampai sekarang Alhamdulillah. Gak apa-apa. Saya baca Quran tapi saya nggak bisa nyampe 12 juz Pak. Gak apa-apa. Paling tiap malam 2 juz gitu. Gak apa-apa. Bertahap. Tapi saya seneng banget Pak. Ya. Jadi pinter baca Al-Quran gitu. Boleh. Bertahap. Ya jadi. Nih dengerin. Jadi kalau Al-Muzammil sama surat Fatir. Kalau kita nih contohnya bikin takjub Allah tadi bangunnya jam berapa? Jam 1:02 malam. Jam 00. Dasarnya ini bukan ngarang tapi ada dasarnya. Terus suruh apa lagi kalau kita habis bangun jam 00 sholat warotilil Qur'ana tartila dan bacalah Al-Quran dengan tertib runtun. Sama kalau di Nasrani kan juga sama, suruh baca juga kitabnya supaya paham ya. Baca. Terus kenapa kalau kita baca Quran kata Allah di surat Al-Muzammil tadi wa aqwamu gila dan menjadi kuat. Aqwam itu kuat, tajam, mantap. Apanya? Gila, ucapannya. Jadi ucapan ibu-ibu semua ini nanti dengan baca Quran di malam hari itu jadi manjur. Apa yang ibu ucapkan itu bisa jadi kenyataan, terkabul. Iya, ucapnya yang baik. Jadi ini pasti jadi milik saya. Ibu kontrak ngekos di dalam keraton. Nah, ibu bisa saja ucap rumah yang sedang dijual ibu naksir. Rumah ini pasti jadi milik saya. Pasti jadi milik saya. Pasti jadi. Jangan beli.
Pasti jadi milik. Caranya bagaimana? Ada aja nanti. Pasti jadi milik. Pasti jadi milik. Pasti jadi milik. Ucapan adalah doa. Nah ini dilatih dengan apa? Baca Quran. Seperti halnya kisahnya Nabi Sulaiman. Yang saat itu Nabi Sulaiman sampaikan karena ngundang Ratu Balkis untuk datang ke istananya untuk bikin kejutan. Siapa yang bisa memindahkan singgasananya Ratu Balkis ke hadapan saya sini? Ada jin yang nawarkan diri. Saya mampu memindahkan itu sebelum Tuan beranjak dari tempat duduk. Cepat nggak kira-kira? Cepat. Tapi kata Allah, seorang hamba Allah yang memiliki ilmu pengetahuan dari membaca kitab. Kalau Nabi Sulaiman ya kitabnya Nabi Sulaiman saat itu. Nah kita sekarang Al-Quran berarti membaca Al-Quran. Kita baca kitab yang kita yakini ini. Baca saja seperti itu. Dia menawarkannya apa? Lebih dahsyat. Saya bisa memindahkannya lebih cepat dari itu. Sebelum Tuhan berkedip. Jadi sebelum berkedip dia sudah datang nyampe di situ. Berarti yang memindahkan bukan Nabi Sulaiman, bukan malaikat, bukan jin, tapi manusia biasa. Kadang kita kalau kita kasih pemahaman gitu, itu kan Nabi. Ya kan? Itu kan Nabi bisa gitu. Ini umatnya Nabi Sulaiman, hamba Allah biasa. Tapi karena dia tekun belajar tentang kitab, maka dia punya kelebihan, punya keistimewaan, punya ilmu. Memindahkan hanya dengan sekedip, apa namanya, sekejap mata. Belum berkedip. Bisa mindah. Nah, Ratu Balkisnya jadi takjub. Wah, ini kan bisa di sini. Bisa lebih cepat dari ini. Maka Ratu Balkis jadi takluk, tunduk kepada Nabi Sulaiman. Ucapan adalah doa. Ucap yang baik-baik. Jangan seperti ibunya Malin kundang. Manjur enggak itu? Manjur. Karena itu dengan amarahnya sumpahin anaknya jadi batu, sakit hati. Berbeda dengan ucapannya ibunya Syekh Sudes. Sudes, kalau kamu masih nakal, masih main pasir seperti ini, besok gede kamu biar jadi imam Masjidil Haram. Diucap yang baik, sama-sama nyumpahin, tapi sumpah keluar yang positif, positif untuk kita. Ada tetangga yang bikin jengkel kita, buang sampah di kebun kita, di kontrakan depan kita, tempat sampahnya dia nggak ada, malah naruhnya di tempat sampah kita. Siapa yang simpan sampah? Kamu emosinya Negatif yang keluar. Luar biasa. Nah, iya. Alhamdulillah. Terima kasih Allah. Pasti saya punya uang 10 miliar. Ucap seperti itu. Gobloknya jangan keluar. Sama anak. Sama langsung dibunuh. Udah emosi. Sama anak saya nyampe ya Allah Pak, saya nyampe misalkan saya pernah tumpahin, nyampe jelek lagi Pak. Iya. Alhamdulillah. Iya saya takut Pak jadinya. Kan nggak boleh ya Pak. Nggak boleh. Itu harus ditebus dengan. Itu Pak, kalian mau nanya, kalau kita baca Al-Quran kan sampai 12 juz. Iya. Terus nanti kita balik lagi ke awal pertama. Sampai khatam. Oh sampai 30 juz. 12. Juz 1, juz 2, juz 3, juz 4, 12. Iya. Besok juz 13. 14, 15, 16. Terus. Tapi saya balik mulu Pak. Yang kita nggak katam-katam dong. Katam-katam, nggak lancar-lancar. Mesti katam lah. Saya pernah baca sampai 30 juz 2 kali tuh ya. Terus saya lagi mikirin mau ngikutin Pak Haji. Ini saya kan belum sempat nanya-nanya. Makanya baru ini saya nanya.
Jadi bisanya terus dapat 12 juz. Besok juz terus 13. Besok juz 14. Sampai khatam. Sampai Khatam. Khatam, ntar balik lagi dari Balik nol, lagi. dari satu lagi. Satu lagi. itu sampai ke jus berapa? 30. Iya. Nanti balik lagi dari satu lagi. Saya mah sampai jus 12 balik lagi. 12 Ntar itu nggak khatam-khatam. maksudnya semalam. Semalam dapat 12 juz. Bonusnya dari saya 1 miliar, dari Allah 10 miliar. Jadi ibu dapatnya 11 miliar. Buat apa? Ya buat modal usaha lah. Buat seneng-seneng, liburan. Jadi 1 miliar dari Pak Haji itu Iya. hadiah. 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 Boleh ngaji. Boleh. Harus senang-senang. Seneng-seneng lah ibu mau apa? Mau kawin lagi? Boleh. Berondong. Ya kan cari yang berondong yang umur 17 tahun. Di mana nyarinya? Di depan Hotel Borobudur. Jakarta. Gigolo, banyak gigolo. Uangnya kan banyak, gak habis-habis. Gak habis-habis. Saya mau kayak suruh Pak Haji kan udah nggak usah capek-capek Kerja udah tua. terus banyak Kayak aku aja di kajian ada tiap hari Sabtu juga. Hari Minggu masih dia. Sekarang ibu kajian. Udah berapa tahun coba? Ada gak perubahan? Banyak ya. Kita jadi bisa lebih sabar. Kita bisa lebih mengerti orang. Gak boleh menghina. Gak boleh Kenapa gak ibu ganti? Dari jam 00 sampai azan subuh baca Quran. Waktunya kajian ibu tidur. Jangan Pak. Saya tidur kan. Ngantuk kan? Saya waktunya kajian tidur. Ngapain gue ikut kajian? Mendingan gue baca Quran dari jam 00 sampai azan subuh. Iya, jam 10 gue tidur nyenyak. Sampai duhur. Ntar duhur gue makan mie ayam. Di bakmi IWS, Dharma Wangsa. Makan, iya bakmi. Iya di Dharma Wangsa makan bakmi IWS. Atau makan bakmi Yunus di itu Cipete dekat Iya. pasar Cipete. pasar itu Tebet. Makan bakmi Yunus di Tebet, pasar Tebet. Di situ saya enak. Ajak-ajak lah Pak. Ya bisa, tapi kan di sana tertutup untuk ibu-ibu yang hobi makan. Makal kajian. Iya, nomor 1 baca Quran, Bu. Baca Quran dari jam 00 sampai azan subuh. Waktunya orang tidur, kita baca Quran. Waktunya orang tidur, kita baca Quran, bikin tajub Allah. Ini baca Quran habis sholat subuh. Empret. Waktunya masak, habis sholat subuh waktunya masak buat keluarga, ibadah. Bukan ibadahnya baca Quran. Baca Qurannya jam 00. Ini baca Quran habis duha. Habis duha ya waktunya kita nyapu, nyiapin atau apa namanya dagang online. Saya nggak setuju. Baca Quran adalah jam 00 sampai azan subuh. Itu yang setuju gue. Di saat orang tidur, kita kepada Allah baca Quran. Hadiahnya net 10 miliar. Dari saya tunai 1 miliar. Gitu. Iya. Di hari tua ibu rumahnya 1000 meter. Punya supir. Amin. Punya mobil. Duduk manis. Bisa sedekah banyak. Gitu. Ini kan kebanyakan orang Indonesia makan bisa. Sedekah subuh nggak bisa. Makan bisa, sedekah subuh cuma 10.000. Nggak bisa lah, sedekah subuh minimal 100.000. Paksain. Dari Allah, kan dengan ibu sedekah nanti Allah ganti. Kalau mulainya dari 10.000 kelamaan Bu. Saya nggak setuju. Boleh tapi kelamaan. Kenapa nggak maksain? Ibu dulu naik sepeda. Kalau nggak maksain nggak bisa naik sepeda. Coba zaman dulu, inget ya? Iya. Terus sholat jenazah, zaman kita SMP apa SMA tuh sholat jenazah apa SD. Itu kan dipaksain baca sholat jenazah tuh. Akhirnya hafal ujian. Semua mesti dipaksa Bu. Makan sehari 3 kali, sedekah subuh nggak bisa. Makannya sekarang sekali aja. Yang 2 kali buat sedekah subuh sama sedekah Jumat barokah. Bohong Allah nggak ganti. Orang yang sedekah subuh, orang yang sedekah Jumat barokah, rezekinya nggak putus-putus.
Tapi kan orang-orang susah kalau suruh sedekah subuh, alasan nggak pegang duit lah, alasannya buat makan lah, alasan buat beli beras. Terlalu banyak alasan. Paksain sedekah subuh jangan bolong. 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 Kemana Pak Haji? Ke anak yatim lah, yatim kurung. Nggak ada numpang RDAY, wifi RDAY. Kan nanti dibacain nama-namanya tuh. Kalau ibu nanti lihat. Kan ada kan di grup. Iya. Daftar nama-nama sedekah subuh. Presiden, ada wakil presiden, ada jenderal, ada kapolda, ada nama-namanya. Eksis tuh. Nah kita kalau sedekah subuh kayaknya lama bener. Maksa 5.000, saya nggak mau 5.000 di luar. Kita maunya yang 100.000 aja, makanya kan nama-namanya ditulis. Yuk lanjut sedikit lagi. Ya, jadi itu dasar kita mendekat ke Allah di malam hari. Apa itu yang diajarkan Pak Haji? Bangun jam 00, Mandi senyum. Kenapa harus senyum? Ya, kita menyambut hari esok dengan penuh kegembiraan, dengan semangat. Mandi, sholat, tahajud, witir, baca Al-Quran. Ini yang harus dipegang. Kemudian, kenapa Pak Haji ngajari kita ke surat Fatir? Karena itu menjadi kesimpulan, rangkuman. Jaminan Allah untuk kehidupan kita dibikin bahagia. Tidak pernah mengalami kemunduran. Kata Allah, tijaratan lan tabur. Bisnisnya, usahanya, karirnya, kehidupannya, rumah tangganya, itu tidak pernah mengalami kerugian, tidak pernah mengalami kebangkrutan, terus mengalami peningkatan. Syaratnya, kata Allah, yang pertama adalah selalu membaca Al-Quran, membaca kitab. Syarat yang pertama, baca Al-Qurannya kapan? Di Al-Muzammil tadi, malam hari. Supaya ucapannya jadi manjur, jadi mantap. Yang kedua, tegakkan sholat, ibadahnya dikuatkan. Terutama sholat ba'diyah qobliyah. Supaya kehidupannya seimbang, bisa tidak miring, tidak miring kiri, miring kanan, biar seimbang. Jadi jalannya lempeng, naiknya gampang. Yang kedua sholat tahajud pasti dasarnya tadi. Yang ketiga sholat tobat. Kenapa harus sholat tobat? Karena ini untuk membersihkan hati kita, sifat 18 ini harus bersih. Kenapa sih Pak Haji menekankan sifat 18 ini, sifat ini satu pun tidak boleh ada? Karena Pak Haji nyontohkan seperti ini. Ibarat hati itu seperti rantang ini, kalau rantang ini, tempat ini kotor, kira-kira ibu datang dari beli sayur atau dari masak, dimasukkan ke sini enggak? Enggak, dicuci dulu kalau kotor. Ini kotor, Iya. bekas tempat kemarin, warnanya coklat, apalagi lalatnya juga ada di situ. Kita habis masak atau habis dari warung, dituangkan ke sini enggak? Enggak mungkin. Cuci dulu sampai bersih. Maka ini dilempar ya, lempar ke belakang sana, gelondang sambil marah-marah. Dibeliin sayur di rumah pagi-pagi suruh masak, enggak mau, suruh cuci piring, cuci rantang, enggak mau. Maunya apa? Marah-marah malahan, lempar-lempar, gelondang-gelondang. Itu juga menjadi hati juga. Tapi kalau ininya bersih, ibu pulang dari warung, beli sayuran, dibuka, langsung dimasukkan enggak? Langsung masuk. Begitu juga hati kita. Kalau hati kita ini sedang bergejolak, sedang sedih, sedang apa tadi? Gelisah, murung, jengkel sama anak, sampai menyumpahinnya sumpah yang negatif, sama
tetangga gak enakan. Ini kan kotor. Kalau Allah sedang ngirim rezeki, kotor. Balik nggak nih? Balik. Contoh, ibu dari Solo ke anak bawa oleh-oleh. Serabi, ya? Serabi Noto Suman. Bawa enak-enak. Podo-podo wong Solo. Bawa sampai di rumah anak. Kak, itu kasih dong. Tetangga sebelah. Tetangga sebelah dikasih, ngasih. Datang bawa Serabi Noto Suman yang seger itu ya. Tahu-tahu di dalam rumahnya piring terbang. Lagi gelut. Lagi marah-marahan, sumpah-sumpah. Perang Iran, Amerika, Israel. Perang di dalam situ. Anak ibu kira-kira dodok rumah, dodok pintu enggak? Enggak. Balik. Enggak jadi dikasih. Nah. Ibu hatinya lagi gemerungsung. Malaikat mau nganterin rezeki enggak? Enggak mungkin. Itu. Tenang, harus selalu tenang, harus selalu bersyukur. Bersyukur isinya, makanya apapun yang kita hadapi, kita ucap syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ibu juga. Iya, alhamdulillah, pasti saya punya uang. Alhamdulillah, alhamdulillah, pasti cair, punya uang 10 miliar. Pasti, ucap aja ibu apa aja. Baik-baik, begitu ibu. Ucap terus syukur, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sehingga nafas kita keluar masuknya ini syukur selalu. Kenapa? Karena kalau ini kita harus bayar ini pakai oksigen yang begini, sehari habis 6 tabung. Gue kemarin di ruang ICU. Ya kemarin 2 bulan. Ya. Kalau 1 tabungnya 1 juta saja. Udah 6 juta. Kali 60 hari. 30 hari. Tengelek. 18 juta. Iya. Ini oksigen. Ini kadang kita lupa. Padahal napas buatan itu yang paling enak. Tapi yang dari Allah yang enak. Enak. Kita bersyukur dan Kita bersyukur. terhalang dengan sesuatu. Maka harus dibersihkan ini semua. 1 aja nggak boleh. Ibu ada lalat mati kan 1. Lalatnya nempel di sini. Langsung ditumplak rendang enggak? Enggak, jijik. Ayam kecap? Enggak, jijik. Mie ayam Yunus. Nah, mie ayam. Enggak jadi dimasuk. Tebet, pasar Tebet, mie ayam, pasar Tebet, mie ayam Yunus. Paling enak. Makan nanti pasti ketemu artis. Jadi ini dilempar. Yo. Gampang ya contoh ini kan, paham ya. Jadi ini harus bersih supaya kita siap. Detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu. Ini harus dijaga terus. Karena kita nggak tahu datangnya rezeki yang besar itu, yang Allah takjub pada kita itu datangnya pas jam berapa, kita kan nggak tahu. Pagi baikan, siang baikan, sore baikan, malam gelut. Pas datangnya sebetulnya rezekinya di malam hari itu. Gak jadi. Iya, jadi harus dijaga selalu. 1, selalu baca Al-Quran, bersihkan hati, karena Allah menjanjikan kita yang mohon ampun, dijamin rezekinya luar biasa oleh Allah. Dilipat gandakan harta kita. Yang terakhir, penutupnya, untuk itu semua kita harus ada tolak balanya. Apa itu? Sedekah. Ayat yang Fatir 29 itu, pertama baca Quran, kedua sholat, yang ketiga sedekah. Gimana sedekahnya? Ke anak yatim. Kenapa? Karena
surat paling dihafal karena sering sholat duha itu ada ayatnya wawajadaka ailan fa'aghna. Apabila kamu dalam keadaan kekurangan, miskin, terpuruk, fa'aghna, maka Allah yang mencukupkan, maka Allah yang mengkayakan. Ayatnya begitu. Tapi ada lanjutan ayatnya, jangan yakin saja. Ayat lanjutannya adalah apa? Fa'amal yatima falatakahar. Maka terhadap anak yatim jangan disia-siakan, tapi dimuliakan. Jadi upaya Allah ini mengkayakan kita, kita harus memuliakan anak yatim. Maka sedekahnya ke anak yatim. Memuliakan ya, bukan sekedar menyantuni, sekedar mengasihi. Beda ya, menyantuni, mengasihi, tapi kita memuliakan. Kalau kita belum bisa memuliakan secara mandiri, kita numpang ke RDI. Berapapun nunut, kita ikut numpang wifi-nya. Numpang setrumnya PLN. Kalau kita mampunya baru 450 KWH-nya, ya udah jangan pasang AC 4, kulkas, mesin cuci, jeglek terus. Nggak kuat. Maka abonemennya harus dinaikkan minimal jadi 900. Baru bisa pasang mesin cuci, kulkas 1, TV, AC 1, udah tahu kuat apa enggak? Kuat. Oh, hajatnya naik lagi. Ya berarti pasang MCB-nya naik lagi. Jadi 1.300, jadi 2.200, sehingga pasang AC fasilitas seperti ini terang benderang hajatnya bisa. Kalau enggak kuat. Ibaratnya seperti itu ibaratnya. Jadi kalau kita pasang listriknya ini 450, tadi 5.000 per hari, jadi 450 dipakai rame-rame 10, dipakai 10 rumah. Kira-kira bisa terang benderang nggak rumah kita? Nggak bisa, paling pasang beberapa. Oke, begitu. Jadi intinya paksain kita karena hajatnya maksa, ibadahnya, sedekahnya juga harus maksa. Ibadahnya harus ekstrim, beda dengan yang lainnya. Dasarnya surat Al-Muzammil. Kesimpulannya ada di surat Fatir ayat 29. Kemana sedekahnya? Kita pakai surat Ad-Duha. Kalau kita mau kaya, harus memuliakan anak yatim. Hatinya harus bersih. Wadahnya disiapkan untuk bisa menerima rezeki setiap saat, kapanpun juga Allah mengirim, kita dalam keadaan siap. Tinggal keyakinannya, jalanin, syukurin, nikmati. Tidak boleh mikir, komen, ngeluh. Harus 0. Sip? Yakin? Yakin ya? Yakin. Sayang Bu, udah jauh-jauh dari NTT, walaupun ketemu saudaranya dulu di sini, Ranca Engkek, jauh-jauh dari Solo, walaupun ketemu anaknya di sini. Sayang Bu, masa ngilangin sifat 18 aja nggak bisa. Dapat hadiah gak dari Pak Haji ini tunai, masa enggak. Tapi itu hilangin dulu pelan-pelan, gitu. Yang mana yang susah? Ah, itu dilawan dulu. Mikir. Jangan mikir. Emang ibu mikir mau ketemu nih sekarang hari Kamis malam Jumat? Kayaknya nggak mikir deh sebulan yang lalu. Kita nggak ada jadwal mau. Ah? Nah jadi on the spot aja. On the spot aja. Jadi ibu nggak usah mikir. Bisa gak ya di hari tua saya punya rumah? Kok bisa gak ya? Pasti bisa. Saya beli burung Bu. Kemarin saya beli burung. Dari Magelang tuh burung hias. Harganya mahal 16 juta. Sepasang 32 juta. Itu saya bikinin kandang tuh. Kalau ibu lihat nih ibu lurus. Tuh lagi saya lembur.
beli burung buat anak yatim mainan, burung merak dari luar negeri. Terus saya bikinin, masa ibu diciptain sama Allah di muka bumi nggak dikasih rumah? Pasti dikasih rumah. Ibu beli apa coba? Burung pipit. Pasti juga dibeliin kandang walaupun berapa segini kandang itu. Nggak mungkin burung sama ibu tinggal bareng. Dibeliin kandang, begitu juga ibu diciptain sama Allah. Kenapa sih Allah kok sampai hari ini saya belum dikasih rumah? Karena kita ngucap syukurnya belum banyak. Tadi malam saya salut tuh ya. Sampai saya kasih duit. Anaknya saya kasih duit. Saya ganti ongkos. Apa? Dia supir Grab. Grab motor. Sehari minimal 400.000 duit masuk supir Grab motor. Apa yang diucapin sambil naik motor? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. 999 kali, sehari 27 kali. Sambil ngomong alhamdulillah, setelah itu ngomong apa? Gacor, 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 gacor. Penumpang antri, gacor, gacor, gacor. Jadi dia baru nurunin, baru jalan kira-kira 2 menit, orang udah naik lagi. Nurunin, baru jalan 10 menit, orang udah naik lagi. Dan dia kalau di cancel, kan dia ada yang order. Udah mau deket di cancel. Di mana-mana orang ngomongnya jelek kalau di cancel. Spontan. Kalau dia enggak, alhamdulillah Allah ganti. Alhamdulillah Allah ganti. Alhamdulillah Allah ganti. Herannya dari Tangerang ngirim barangnya kemana? Ke Jakarta. Dari Tangerang ngirimnya kemana? Ke Bogor. Berapa? 175.000. Ya betul? Dari Bogor order langsung ke BSD. Berapa? 180.000. Jauh-jauh. Karena dia di cancel. Waktu dia cancel ngomongnya nggak jelek. Kita kan enggak. Lihat sesuatu yang nggak kita suka ngomongnya jelek. Lihat sesuatu yang kita nggak suka ngomongnya jelek. Kenapa nggak ngomongnya yang bagus? Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Pasti Allah ganti yang terbaik. Di cancel 3 kali, Allah kasih yang gede-gede. Tangerang, Jakarta, Tangerang, Bogor. Bogor, BSD. BSD, Jakarta, Jakarta, BSD lagi. Bolak-balik. Alhamdulillah. Sampai 400 minimal sepinya. Yang diucap apa? Sama supir Grab motor. Grab, alhamdulillah. Kenapa ibu kalau nggak lagi masak ngucap alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Lagi nyuci baju, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ada uang masuk, ada uang masuk. Kalau ini kan Grab, gacor, 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 gacor. Karena supir Grab. Kalau ibu kan bukan supir Grab. Apa yang ibu sebut? Bebas. Uang masuk, uang masuk, uang masuk, uang masuk, uang masuk. Bebas. Wajah cantik, cantik, cantik. Kayak gadis usia 17 tahun. Begitu. Baby fish, baby fish. Baby cat, baby cat, baby cat. Kalau muka bayi nggak apa-apa. Bayi kucing. Kalau baby Daripada baby dog. Maksud saya gini loh Bu. Ibu, saya nggak setuju usia ibu udah tua. Harus kerja. Harus multi level marketing. Harus promosi. Harus nyari downline, nelpon. Saya nggak suka. Kok gitu Pak Haji? Nanti yang ditelepon malah ngeblokir kita. Merasa kita mengganggu dia. Jadi kita antara manusia udah nggak ada komunikasi lagi. Kita ke Allah aja. Komunikasinya kalau kita ada duit. Bos, gue lagi ada duit. Kita wisata yuk. Jalan-jalan yuk. Kemana? Ke perkebunan salak selebor. Hah? Salak selebor. Salak selebor tuh salak Sleman ditanam di Bogor. Namanya salak selebor. Sleman Bogor. Ada di Cimande. Jalan. Kita masuk ke dalam perkebunan salak. Tinggal metik sendiri. Baru tuh ya. Baru. Tapi masuk keluar gatel. Ya kebun. Ya kan pohon kebun. Salak. Iya. Jadi maunya saya gitu. Duit ibu kan banyak 10 miliar. Ajak saudara makan-makan di mana? Upper Clip. Di Sentul di Upper Clip. Nah, makan di Upper Clip.
Makan di Steak Grill House Sentul. Seberangnya Ion Mall Sentul ada Steak Grill House. Enak gak Pak Haji? Enak banget. Namanya Steak Grill House. Samping pom bensin. Kok Pak Haji tahu saya di endorse? Haji orang Sentul. Jadi maunya saya gitu Bu? Ya. Iya. Ikan pindang dalam bambu. Ada gak Pak Haji? Ada di Sentul. Di samping pinggir jalan Retol. Enak gak? Enak banget. Iya, kita nanti pepes. Pepes ikan patin di dalam bambu. Kita aja yang makan gitu loh. Ibu terkabul. Kita ngobrol nanti di rumah makan sana. Saya kan sering ngundang. Iya, tamu-tamu RD saya ajak makan di hotel di Sentul. Nah, kita makan di Sentul, hotel, ngobrol, sambil pesen enak. Gimana Bu? Iya Pak Haji besok kita mau umroh. Iya Pak Haji besok kita mau ini. Kan gitu. Kita dengar juga enak. Ini enggak, ikut multi level marketing. Nelepon, halo. Halo. Lama-lama diblokir nama kita. Orang kita mau nawarin produk. Multi level marketing gak jualan. Siapa bilang multi level marketing gak jualan? Lu suruh jualan, kalau gak jualan dapat dari mana? Kalau nggak punya bawahan kita nggak berkembang. Gak berkembang. Nggak mau tuh. Ngap. Nggak ada. Ayo belanja, ayo tutup poin. Enak di lu gak enak di gua. Gue tinggal beli sabun aja. Ngapain beli sabun kayak gitu? Nah maksud saya, udahlah Bu, di hari tua kita saya nggak setuju kerja. Tapi Ibu mengabdi sama Allah. Bikin takjub Allah. Baca Quran. Supaya apa? Di dalam kuburannya terang Bu. Tapi kalau Ibu nggak baca Quran. Makanya nih Pak, saya kan pas pulang umroh langsung dikeluarin. Pakai mic. Saya pas pulang umroh dikeluarin tanpa diberitahu, tanpa dikasih. Nggak apa-apa Bu, Ibu harus bersyukur. Karena kalau Ibu nggak dikeluarin, Ibu nggak bakal datang ke RDA ya. Iya. Paksain. Iya. Itu bukan dia yang ngeluarin Bu. Tapi saya berdoa tiap malam kalau sholat tahajud biar Ibu dikeluarin. Iya. Allah keluarin dia. Keluarin dia. Tuh dikeluarin. Alhamdulillah. Saya sekarang, jadi yang disalahin jangan pemilik perusahaan, saya. Ya, gue siap. saya dalam 2 minggu ini betul-betul tiap Jumat ke sini. Iya paksain malam Jumat ke sini. Kemarin Malam Sabtu ke sini. iya. Kan makannya gratis sotomi. Sehari 3 kali. Nanti hari Sabtu Ibu naik odong-odong ke kebun. Ikut lomba tarik tambang antara anak yatim sama tamu. Nanti yang menang dapat hadiah duit. Pagi jam 8. Iya. Nanti Ibu tahajud. Iya. Habis tahajud nanti Ibu sambil pagi kan baca Quran tuh. Azan subuh tuh. Nah, siang sebentar anak yatim kan datang naik odong-odong ke kebun. Lomba-lomba di kebun. Nanti Ibu ikut api unggun malamnya. Jerit malam. Nah besok paginya Ibu nginep lagi di sini. Kan makan gratis hari 3 kali tuh sotomi. Nah paginya Ibu berenang di kolam renang Toyo. Begitu. Berangkatnya dari sini. Dari sini naik odong-odong bareng-bareng. Gratis Pak Haji, gratis lah. Masuk ke kolam renangnya gratis. Nanti Ibu ijab di dalam kolam renang. Banyak yang terkabul. Ijab di dalam kolam renang setiap hari Minggu. Masuknya ya nggak bayar lah, free. Pak Haji kalau saya nggak nginep di RDI dari rumah boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Bawa sekeluarga boleh, bawa se-RT boleh lagi, masa nggak boleh se-RT. Ibu tinggal bawa se-RT, nanti kita siapin kolam renang pakai drum. Hah? Iya gantian, di drum pakai drum. Se-RT. Jadi ini drum RT 1, drum RT 2, drum RT 3. Nah nanti di kolam renang Ibu sambil gendong anak yatim sambil ijab. Nanti Ibu naik prosotan bareng anak yatim. Gitu. Ibu dulu boleh baru anak yatim yang merosot. Boleh anak yatim yang merosot dulu baru Ibu. Setiap minggu Bu berenang.
Bebas Bu, nggak pakai baju, nggak pakai celana dalam, bebas, boleh. Bawa baju kita buat ganti. Ya boleh, misalkan Pak Haji, boleh gak berenang saya nggak pakai baju? Boleh lah, masa nggak boleh? Bebas. Hah? Bebas. Ya. Bebas, berenang bebas. Nanti Bu naik prosotan. Oke? Oke. Sampai ketemu lagi. Iya. Terima kasih. Sip, terkabul. Yuk, Bu, tangan terkabul. aku, Terkabul. Terkabul.